Peran sekolah sebagai rumah kedua para remaja perlu terus dikuatkan, terutama edukasi tentang kesehatan reproduksi. Edukasi reproduksi ini menjadi penting agar para remaja benar-benar memahami kesehatan reproduksi bukanlah sesuatu yang tabu dibicarakan, melainkan bekal pengetahuan agar terhindar dari perilaku beresiko tinggi. Bekal pengetahuan reproduksi sehat perlu dimiliki kalangan pelajar tingkat SMA sederajat karena telah memasuki usia dewasa. Edukasi kesehatan perlu terus digencarkan supaya anak-anak terhindar dari perilaku yang berisiko. Seperti kelas khusus kesehatan reproduksi yang diikuti anak-anak SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Dengan ilmu yang diperoleh, para siswa-siswi nantinya akan menjadi agen atau kader reproduksi sehat bagi teman-teman sebayanya jika merasa bingung terhadap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Salah satu pakar kesehatan, Dr. Sri Sundari menyampaikan, berbagai perubahan tubuh akan dialami ketika seorang memasuki fase dewasa, terutama perkembangan organ reproduksinya. Perubahan itu sesuatu yang normal dan tidak perlu dianggap aneh. Para siswa-siswi diajari melakukan upaya paling dasar jika sudah memasuki usia dewasa, seperti selalu menjaga kebersihan alat reproduksinya masing-masing dan menjaga perilaku agar terhindar dari resiko-resiko seperti kehamilan yang tidak diinginkan akibat pergaulan bebas, resiko penyakit kelamin menular. Para siswa juga diajak bijak saat menggunakan gawainya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjerumus kepada konten atau tayangan yang bermuatan nilai negatif atau pornografi. Jadi harapan kita nanti mereka itu akan paham bagaimana sebenarnya reproduksi yang sehat itu, karena sehat itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan sosial. Dan juga harapan kami, mereka ini akan jadi kader reproduksi sehat. Karena pada saat ini anak-anak itu akan lebih suka untuk bertanya kepada teman sebayanya daripada mereka bertanya kepada orang tua atau guru. Jadi kalau mereka bertanya kepada teman sebaya itu tidak ada kalau orang Jawa bilang itu rasa ewo pekewo. Jadi mereka bisa secara fair, secara terbuka menanyakan apapun permasalahan yang dialami, dan juga mungkin mereka juga saling sharing. Jadi curah pendapat dan juga memberikan masukan atau input yang memang itu baik. Bagi mereka akan menjadi sebuah wawasan yang baru, yang tadinya anak-anak mungkin belum tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mereka, terutama bagi anak-anak yang sedang menuju ke arah produktif, dari perempuan juga laki-laki, sehingga mereka dengan informasi-informasi yang disampaikan dari tim itu akan menjadi wawasan mereka, sehingga misalnya terjadi sesuatu hal terhadap mereka tadi seperti yang diinformasikan, mungkin perempuan dengan usia sekian ternyata anak-anak kok belum menstruasi, nah itu menjadi warning bagi mereka, mungkin harus konsultasi dan sebagainya. Dan begitu pula terhadap anak laki-laki yang mungkin sudah seusia mereka, seharusnya mereka sudah mendapatkan mimpi basah atau sebagai tanda kedewasaan mereka, tapi belum. Nah, mungkin mereka bisa menindaklanjuti dengan itu. Edukasi kesehatan reproduksi ini juga menyasar terbentuknya konselor sebaya. Konselor ini akan menjadi tempat berbagi untuk teman-temannya dengan komunikasi tanpa sekat di antara mereka. Dengan pendekatan tersebut, para remaja akan mendapatkan jawaban atau solusi yang diinginkan. Peer konselor adalah konselor teman sebaya. Jadi biasanya dia akan bertugas memberikan konseling kepada teman-teman sebayanya. Kenapa pada remaja ini sangat diminati? Karena mereka lebih senang curhat, ngobrol itu dengan teman-teman sebaya yang kata mereka sih nyambung gitu ya, dibandingkan mereka harus cerita pada orang yang lebih tua misalnya. Jadi sebagian besar kalau mereka ditanya kepada siapa paling senang cerita curhat, ya teman sebayanya. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.